Tiga, ya. Selamat sore buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Indi. Di sini kami dari kelompok 42 mengambil judul tentang gastronomi Nusantara menggali kenikmatan kuliner lokal. Sebelum kita ke diskusinya, silakan kami memperkenalkan diri kami sendiri. Next slide. Dengan saya Anastasia Sihaan dengan NIM 12S23046. Saya Yolanda Septania Saragi, NIM 12S23050. Nama saya Julius Kesama Naga dengan NIM 123035. Dari sisi lain dengan NIM 11.323.08. Saya Vanessa Syahaan dengan NIM 11.323037. Saya Andri Sigiro dengan NIM 11.323.022. Saya Grace Kalera Situmorang dengan NIM 12S23048. Next slide. Jadi pendahuluan dari sini adalah pengembangan sebuah website yang memusatkan perhatian pada kekayaan pangan daerah telah menjadi tonggak penting dalam era teknologi saat ini. Internet tidak hanya mengubah cara kita menjelajahi dan mengapresiasi masakan dari berbagai sudut, tetapi juga menjadi wadah esensial untuk melestarikan, mempromosikan, dan menghargai warisan kuliner yang beragam. Melalui platform ini, tidak hanya daftar masakan yang disajikan, tetapi juga cerita di balik setiap resep, nilai-nilai budaya yang tersemat dalam setiap bumbu, dan sejarah yang membangun keanekaragaman kuliner, lebih dari sekedar direktori kuliner. Website ini berperan sebagai cerminan bangga bagi masyarakat lokal terhadap warisan kulinernya, mempertahankan nilai-nilai yang mungkin terlupakan, memberikan penghormatan kepada tradisi kuliner, serta menciptakan ruang bagi generasi mendatang untuk mempelajari, menghargai, dan merawat kekayaan kuliner yang menjadi ciri khas setiap wilayah. Di mana Yang kedua, latar belakang didirikannya web ini merupakan transformasi internet dalam akses kuliner, di mana bagaimana internet telah mengubah cara kita menjelajahi, memahami, dan mengapresiasi ragam kuliner dari berbagai daerah. Melestarikan dan mempromosikan kekayaan kuliner merupakan penekanan pada peran website sebagai alat penting dalam melestarikan, mempromosikan, dan menghormati warisan kuliner yang beragam. Dan penjelasan tentang bagaimana cerita di balik setiap resep, nilai budaya, dan sejarah memainkan peran penting. Yang ketiga itu peran sosial dan kultural, menggambarkan bagaimana website ini bukan hanya sekedar daftar masakan, tetapi juga mencerminkan kebanggaan bagi masyarakat lokal terhadap warisan kulinernya. Fungsinya lain juga sebagai alat untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi kuliner yang mungkin terlupakan. Lalu, pendidikan dan pewarisan budaya, di mana hal ini untuk menyoroti pentingnya website ini sebagai platform penting pendidikan bagi generasi mendatang untuk mempelajari, menghargai, dan merawat kekayaan kuliner yang menjadi bagian integral dalam identitas setiap wilayah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah dalam kasus PKM kami ini. Yang pertama adalah bagaimana cara mengintegrasikan informasi tentang makanan daerah dari berbagai sumber ke dalam situs web agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara memastikan bahwa situs web dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru tentang makanan daerah. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghadirkan pengalaman yang menarik dan inovatif bagi pengguna situs web agar mereka tertarik untuk menjelajahi dan mencoba makanan daerah. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mempromosikan situs web ini agar dikenal oleh target audiens yang tepat, termasuk pecinta kuliner, pelancong, dan pemilik restoran. Selanjutnya, ada bagian tujuan. Yang pertama, database informasi yang komprehensif. Kemudian tujuan yang kedua adalah konten edukasi yang mendalam. Yang ketiga adalah interaktivitas dan partisipasi pengguna. Yang keempat adalah update berkala dan kontrol kualitas. Yang kelima adalah promosi wisata kuliner. Dan yang terakhir adalah strategi pemasaran online. Kita masuk ke tinjauan pustaka.
Yang pertama itu tinjauan umum. Tinjauan umum dari studi sebelumnya menggarisbawahi peran vital makanan daerah sebagai cerminan budaya lokal. Dalam era digital, penggunaan situs web menjadi cara efektif untuk mempromosikan kekayaan kuliner secara luas. Studi literatur menyoroti pentingnya elemen-elemen kunci dalam pengembangan situs web, dengan fokus pada tujuan utama yaitu melestarikan budaya dan warisan kuliner yang unik. Melalui situs web ini, tidak hanya generasi muda terhubung dengan nilai-nilai tradisional, namun juga menarik minat wisatawan untuk merasakan kekayaan budaya lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan dan memberikan dampak positif bagi ekonomi wilayah setempat. Selanjutnya, studi terdahulu. Studi sebelumnya tentang potensi wisata kuliner di daerah istimewa Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta mengungkapkan fakta menarik. Meskipun kulinernya dianggap memiliki keunikan dengan beragam cara pembuatan, bahan baku yang berlimpah, dan pasar yang menjanjikan bagi pengusaha kuliner, informasi mengenai wisata kuliner tersebut cenderung terbatas secara lokal. Beberapa masalah seperti standar produk yang belum terpenuhi serta preferensi masyarakat yang lebih cenderung pada produk kuliner luar negeri menjadi sorotan utama dari penelitian ini. Di Indonesia, kekayaan kulinernya tercermin dari ragam etnis yang ada. Namun, masih belum sepenuhnya dianggap istimewa oleh masyarakat. Meskipun pemerintah telah menunjukkan waktu budaya dan sumber daya alam sebagai daya tarik pariwisata. Promosi terhadap makanan tradisional yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya masih minim di situs-situs pariwisata konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi wisata kuliner melalui makanan dan cara pengolahan, penyajian, waktu, dan alat yang digunakan. Melibatkan para produsen dan penjual makanan tradisional, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasilnya menunjukkan potensi kuat wisata kuliner melalui makanan tradisional dengan ragam jenis makanan, metode pengolahan yang unik, penyajian yang khas, dan penggunaan alat tradisional yang berlanjut wisata kuliner. Buat pemahaman, apresiasi terhadap kuliner tradisional, serta peran masyarakat lokal dalam melestarikan dan mengembangkan warisan kuliner mereka. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, tahapan pengembangan situs web. Pada pengembangan situs web tentang makanan daerah ini, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membuat suatu web. Berikut adalah tahapan yang akan dilakukan untuk mengembangkan situs web tentang makanan daerah. Yang pertama, planning atau perencanaan. Pada tahapan ini, kita menentukan tujuan situs web yang akan dibuat dan mengumpulkan data yang diperlukan. Yang kedua, desain. Setelah mengumpulkan data pada tahapan perencanaan, langkah selanjutnya adalah merancang tampilan halaman web. Desain ini diperlukan untuk meningkatkan estetika situs, seperti pemilihan kombinasi warna, data letak, dan jenis huruf agar menarik bagi pengguna. Interaksi dengan calon pengguna juga menjadi fokus pada tahap desain. Yang ketiga, scripting atau pemrograman. Tahapan ini merealisasikan ide-ide yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya. Ide desain diterjemahkan ke dalam kode pemrograman menggunakan bahasa seperti HTML, CSS, dan lainnya. Tahapan ini mengubah desain menjadi realitas yang dapat diakses di internet. Yang keempat ada testing atau uji coba. Tahapan testing melibatkan pengujian untuk memastikan semua halaman situs web terhubung dengan baik dan berfungsi dengan baik. Pengujian juga mencakup fungsionalitas formulir dan validasi input dan pengguna. Kualitas server diuji untuk memastikan situs dapat diakses dengan baik. Yang kelima ada promosi. Setelah uji coba, situs web diluncurkan dan promosi dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan situs. Promosi dapat dilakukan melalui media online ataupun offline, seperti media sosial, kolaborasi dengan pihak terkait, dan acara peluncuran. Fase ini sangat penting untuk meningkatkan kunjungan situs. Yang keenam, maintenance atau pemeliharaan. Tahap pemeliharaan ini bertujuan menjaga kesegaran situs dengan konten terbaru. Pemeliharaan melibatkan tinjauan rutin, perbaikan situs, penambahan informasi baru, serta menjaga keamanan situs dari potensi serangan atau risiko keamanan lainnya. Perubahan struktur dan penambahan fitur baru juga dapat dilakukan sesuai perkembangan teknologi. Adapun diagram pada tahap pengembangan terdapat pada saat ini.
Selanjutnya kita ke metode kerja. Metode kerja yang kami gunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall menjadi landasan utama pendekatan kami. Sebagai metode pengembangan terus, waterfall membawa konsep pekerjaan yang terstruktur, berurutan, dan linear. Analoginya seperti sebuah aliran terstruktur. Jika langkah 1 belum diselesaikan, maka langkah berikutnya tak dapat dimulai. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas, memandu proyek melalui serangkaian tahapan yang teratur, menciptakan fondasi yang kokoh seiring evolusi proyek. Adapun perangkat yang kami gunakan dalam pengembangan situs web ini, yang pertama adalah laptop. Laptop digunakan untuk pengembangan dan penggunaan situs web, di mana spesifikasi yang memadai akan memastikan kelancaran proses. Selanjutnya adalah perangkat software, di mana kami CRP dan HTML akan memastikan ketersediaan situs web secara maksimal. Selanjutnya operasi sistem kami gunakan adalah Windows 11. Windows 11 memiliki yang terbuka user yang friendly dan kompatibilitas yang baik dengan berbagai aplikasi. Selanjutnya adalah Visual Studio Code. Kami gunakan sebagai editor pengembangan untuk menulis dan membuat situs web. Selanjutnya ada beberapa anggaran dalam situs web ini. Yang pertama adalah desain dan pembuatan website, yang dimana kami estimasikan itu 2,5 juta. Yang selanjutnya adalah pengolahan konten manajemen sistem atau CMS, di mana biaya kami keluarkan dengan seminggu. Yang selanjutnya adalah hosting dan domain web dalam 1 tahun. Ya. Selanjutnya jenis pengeluaran dan keamanan dan pemeliharaan web, di mana estimasi pengeluaran kami lakukan adalah 3 juta rupiah. Selanjutnya dalam pemasaran dan promosi, estimasi biaya adalah 1 juta rupiah. Jenis pengeluaran selanjutnya adalah lisensi dan izin, yaitu dengan estimasi 3 juta rupiah. Selanjutnya lain-lain adalah 1 juta rupiah, di mana total biayanya adalah 13.400.000 rupiah. Berikut adalah contoh tampilan dari website yang akan kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan.